Yudas sudah menjual Yesus kepada para imam dengan 30 uang perak. Para imam segera menangkap Yesus dan membawa Yesus kepada Pontius Pilatus. Ada apa ini? Tentang orang ini, dia mengaku bahwa dia adalah anak Allah, padahal dia manusia. Tuanku Pilatus, engkau harus membebaskan seorang tahanan pada hari raya ini. Bebaskanlah Barabas dan salibkan dia. Orang ini tidak pantas dihukum mati. Maka aku akan menghajarnya dan melepaskannya. Hei, kamu, cambuk dia. Jika engkau memang anak Allah, selamatkanlah dirimu dari cambukan ini. Coba, siapa yang memukulmu, rasa orang Yahudi? Salibkan dia. Salibkan dia. Dia ini penipu. Salibkan saja. Salibkan saja. Aku tidak ikut campur mengenai darah orang ini. Maka aku akan menuruti keinginan kalian. Salibkan dia. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem. Ayo, cepat, jalan. Disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Ayo, cepat jalan. Cepat. Anakku. Anakku. Tidak apa-apa, Ibu. Aku akan menyelesaikan tugasku ini. Hei, kamu. Siapa namamu? Aku Simon dari Kirene. Bantu dia. Cepat jalan. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Orang lain engkau selamatkan. Selamatkanlah dirimu dari salib ini. Rasakan ini. Hai, Raja orang Yahudi, kuberikan mahkota kebesaranmu. Dia disiksa dan didera. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sudah selesai. Shalom Bapak Ibu Jemaat. Mari saya ajak kita semua untuk datang kepada Tuhan. Dalam momen Paskah ini, sebuah momen nih di mana kita harus mengingat
bahwa kematian Yesus membuat kita dilayakan oleh Tuhan. Amin. Mari kita mau bersyukur sama Tuhan. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Oh Yesus, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu. Mari angkat tangan kita. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini kami letakkan hidup kami Tuhan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, kami menyembah-Mu, kasih yang terindah, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah. Saya undang hambanya untuk mempersiapkan diri. Nilai yang ku miliki dan ku hargai karya terbesar yang terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki
ku hargai karya terbesar dalam hidupku, karyamu yang terindah, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Oh, haleluya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih buat pelayanan yang terbaik dalam hidup kami. Engkau telah datang supaya kami orang-orang percaya punya masa depan dan pengharapan. Bahkan Engkau telah mati supaya kami mendapatkan jaminan keselamatan. Kami sangat bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Kami sangat bahagia menjadi orang-orang percaya. Karena di dalam Yesus ada kemenangan. Ada jaminan membawa kami kepada kerajaan sorga yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat urapan-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami mau masuk Tuhan menikmati firman Allah yang sebentar akan Engkau kumandangkan lewat hamba-Mu. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami. Roh Kudus melawat kami Tuhan. Sehingga tiada seorang pun dari kami yang kehilangan berkat saat ini. Tapi kami mendapatkan berkat yang sesungguhnya. Berkat surgawi, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, dan berkat kekekalan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua yang hadir. Baik hamba-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan dari surga lewat Roh Kudus mengurapi hamba-Mu. Dan juga akan ada pelayanan perjamuan kudus. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan dulu saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Puji Tuhan. Mari berikan salam kiri kanan kita, salam new normal. Ini adalah Jumat Agung, adalah momen yang spesial di mana kita selama ini sudah menikmati segala kesempatan dan segala waktu yang diberikan Tuhan. Tetapi inilah inti dari semua latar belakang apa yang sudah kita dapatkan selama ini. Amin. Jumat Agunglah inti menjadi latar belakang apa yang kita bisa nikmati sehingga kita bisa melangkah. Bisa tetap melakukan segala apa yang harus kita lakukan bersama dengan keluarga, bersama dengan pekerjaan. Inilah inti dari segala sesuatu yang kita alami dalam perjalanan rohani kita. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saya diberikan satu tema yaitu keep starting until you finish. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita harus mensyukuri apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita, apa yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita, kita harus jaga itu. Kita harus rawat itu. Sampai kapan? Ya sampai akhir dari segala sesuatu. Katakan amin. Jadi tidak ada kata berhenti dalam kehidupan orang Kristen untuk melayani. Tidak ada kata berhenti bagi kehidupan orang Kristen untuk selalu mengalami perubahan.
Karena puncak daripada kesempurnaan itu adalah kelak di saat kita sudah menyelesaikan semuanya itu di akhir finish. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saya akan mengawali di dalam kitab, mari kita buka kitab kita dalam Matius pasal 7 ayat 46. Karena nanti Bapak Ibu banyak ayat-ayat tapi nanti dibaca di rumah saja. Saya hanya memberikan referensi saja. Demikianlah firman Tuhan. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan, ini sebenarnya juga bagian dari doa pemazmur, saudara. Kalau kita lihat di dalam Mazmur, next multimedia bisa bantu. Di dalam Mazmur pasal 22 ayat 2, ayat 6 sampai 8, ayat 27 sampai 28. Ini merupakan suatu pengalaman seorang hamba Tuhan di mana dia berdoa dan harus mengalami namanya masa-masa perjuangan, masa-masa penderitaan dan akan diakhiri dengan finishing well. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat masuk pasal 22 ayat 2 saja dulu. Demikianlah firman Tuhan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Lalu kita lihat di dalam ayat yang ke 27 sampai 28, ini inti daripada doa ini saudara kasih dalam Tuhan, dikatakan demikian. Ayat 27 dan 28. Orang-orang yang rendah hati orang-orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu, hidupmu untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Jadi saya bisa menjelaskan dari kata sederhana dari kata Eli Eli lama sabachthani di sini adalah ini menjelaskan bukan keluhan atau keputusasaan, tetapi bahkan sebaliknya inilah sebuah ungkapan harapan dan syukur karena Allah akan sungguh-sungguh datang dan melalui Yesus disalib. Bangsa-bangsa akan datang menyembah Allah yang benar di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan lebih dalam lagi saudara. Sedikit penjelasan tema ini. Keep starting until you finish. Ini merupakan satu apa yang sudah kita mulai dalam Tuhan. Baik dalam iman, kasih dan pengharapan. Supaya kita juga jaga, pelihara sampai akhir finish. Sehingga janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ini saya kutip bahwa ini semua ini adalah dari tokoh utama itu adalah Yesus, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi perlu kita tahu bahwa apa yang sudah kita mulai di dalam Tuhan, baik itu iman di dalam Yesus, baik itu pengharapan di dalam Yesus, baik itu kasih di dalam Yesus, itu harus kita jaga, harus kita rawat saudara. Karena inilah menjadi satu pokok dasar kekristenan. Kalau mau mereka menyelesaikan segala perjuangan iman di akhir finish. Katakan amin. Inilah dasar yang paling mudah kita pahami tentang kekristenan. Janji-janji Tuhan itu gampang dan dipahami. Yang pertama kalau kita lihat lewat tadi ada fragmen singkat tentang penyaliban Tuhan Yesus. Kita lihat peristiwa itu terjadi itu karena ada
Allah mengasihi manusia. Karena Allah mengasihi manusia lalu dia harus mengorbankan di hidupnya. Karena tanpa pengorbanan tidak akan ada keselamatan. Dan lewat pengorbanan itulah ada pengharapan bagi orang percaya. Makanya dikatakan di dalam ayat lain dikatakan bahwa jika tidak ada Yesus dikorbankan maka sia-sialah iman orang percaya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat kekristenan seperti lari maraton, berjalan dengan janji-janji Tuhan, butuh perjuangan, keteguhan, dan kesabaran untuk melewati setiap batu kerikil, melewati setiap tantangan, dan melewati rintangan hidup hingga sampai ke garis finish. Kalau Bapak Ibu, saudara kasih, kita paham bahwa kita sebagai orang-orang Kristen, berarti kita adalah orang-orang yang selalu berjuang. Amin. Kenapa kita harus beribadah? Itu adalah satu bukti perjuangan dalam hidup kita. Karena sudah difirmankan dari sejak Adam dan Hawa, baik Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa ciri khas daripada orang-orang yang beriman kepada Tuhan, mereka harus beribadah. Ibadah itu adalah menunjukkan bahwa kita sedang berjalan maraton. Namun di saat kita mau beribadah pasti banyak rintangan. Ada batu-batu kerikil yang sedang menghadang kita. Ada banyak tantangan-tantangan yang sedang menghadang kita. Kadang-kadang yang selama ini kita senang dengan hobi. Tapi kadang-kadang hobi justru membuat kita terhalang datang beribadah. Yang selama ini kita punya impian menjadi orang sukses. Tetapi kadang-kadang juga kesuksesan membuat kita terhalang datang ke dalam gereja. Yang selama ini kita mengimpikan menjadi orang yang dihormati. Tapi justru waktu saat kita menjadi memiliki posisi yang tinggi. Kadang-kadang itu menjadi membuat kita kendala mau datang beribadah kepada Tuhan. Makanya kembalilah kepada pokok utama. Karena panggilan kita bukan apa yang kita dapatkan di dunia ini. Tetapi bagaimana esensi tentang kekristenan dalam hidup kita. Supaya kita berjalan terus dengan janji-janji Tuhan. Sehingga segala apa yang indah diberikan Tuhan kita jaga dan kita rawat. Amin. Yang dulu kita cinta mula-mula begitu mengasihi Tuhan. Begitu sayang kepada sesama dijaga. Waktu kita cinta mula-mula, di mana kita selalu memiliki pengharapan yang luar biasa. Selalu memiliki mimpi-mimpi besar dalam melayani Tuhan. Dijaga jangan sampai berhenti. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Karena seperti saya katakan tadi. Perjalanan kekristenan kita sedang berjalan dengan janji-janji Tuhan. Tetapi janji-janji itu akan digenapi di saat kita berjalan dengan teguh dan yakin, dengan kesabaran, dengan segala perjuangan. Lalu kita akan mendapatkan janji-janji yang nyata. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang penting dalam proses menjaga dan memelihara janji Tuhan sampai akhir finish. Saya mengambil ini dari bagaimana kisah Yesus, saudara kasih. Kalau kita lihat yang pertama adalah berpegang teguh pada firman Tuhan sebagai janji Tuhan. Yesus tahu kalau saatnya akan tiba. Kalau tadi sudah kita baca di dalam Matius pasal ayat 26, kita juga baca ayat yang ke-20, pasal 26 ayat kita baca ayat yang ke-21 sampai 20 sampai 21. Setelah, kita baca dari ayat pertama, ayat 1 dan 2. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkata ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ayat yang 20 dan 21. Setelah
hari malam Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang kita pegang di sini saudara? Proses dalam menjaga bagaimana kita menyelesaikan itu sampai finish harus teguh dalam pengajaran firman. Yesus sudah dinubuatkan kalau pada nanti di masa perayaan Paskah, sukacita yang dirayakan oleh orang-orang Israel atau orang Yahudi pada saat itu, sebenarnya bagi Yesus adalah satu penderitaan, Bapak Ibu. Dia harus dikorbankan. Dan dia tahu itu akan terjadi. Tetapi karena dia tahu bahwa ini adalah firman Tuhan, ini adalah janji Allah. Karena lewat pengorbanan inilah maka misi Allah akan disempurnakan di muka bumi. Bapak Ibu bayangkan saudara kasih dalam Tuhan. Di mana suatu ketika Bapak Ibu sedang menikmati masa-masa kejayaan. Lagi pas semuanya. Pekerjaan lagi bagusnya. Keluarga lagi menyenangkan. Satu ketika ada firman Tuhan. Engkau harus tinggalkan itu. Dan bukan hanya itu. Engkau harus dikorbankan. Engkau harus menjadi korban. Untuk menggantikan orang-orang yang di sana yang berdosa. Bagaimana saudara? Kuat enggak? Inilah yang dialami oleh Yesus. Dia sebenarnya tahu, sudah dinubuatkan terhadap dirinya lewat Roh Kudus. Bahwa dia akan diserahkan, akan dianiaya, akan disalibkan Bapak Ibu. Dan dia tahu itu. Kalau kita mengalami kecelakaan kita tidak tahu, itu masih beda. Tapi ini kita tahu. Dia tahu. Ada Bapak Ibu di sini udah mau kecelakaan, terus ngerti mau kecelakaan, lalu tetap naik motor, naik mobil. Tidak mungkin. Inilah penderitaan yang begitu tak terbatas yang dialami oleh Yesus. Tetapi karena dia berpegang pada panggilan Tuhan, dia berpegang pada firman Tuhan yang sudah dijanjikan. Tetapi dia juga manusia, Bapak Ibu. Kita lihat selanjutnya saudara kasih dalam Tuhan Yesus, bahwa ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa Yesus tahu, di dalam Ibrani juga dikatakan, Ibrani pasal 9 ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi kita pahami di sisi lain sebenarnya Yesus itu sebenarnya ada satu penderitaan yang tidak siap. Tetapi karena dia berpegang kepada firman Tuhan, dia tetap menerima firman menjadi janji yang mutlak. Katakan amin. Kadang-kadang hidup kita ini saudara merupakan satu perjuangan yang berat dalam hidup kita. Bukan justru waktu kita biasa-biasa saja. Tapi waktu sedang kita menaiki hal-hal yang luar biasa. Di situ kita butuh namanya satu proses perjuangan yang hebat. Cara berpikir kita harus dituntut juga di atas rata-rata. Cara tindakan kita juga dituntut di atas rata-rata. Walau kita pun menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, tidak bisa lagi disamakan dengan orang-orang yang belum melayani Tuhan. Itu harga saudara. Dan Yesus dipilih untuk hal itu. Tetapi dia juga manusia biasa. Saudara kasih dalam Tuhan, jadi yang pertama adalah teguh dalam firman Tuhan. Menjadi janji Tuhan yang akan digenapi. Nah, kita lihat yang selanjutnya saudara. Di dalam Lukas, menerangkan di dalam Lukas pasal Matius pasal 26 ayat 36 sampai 44
di situ berbicara, Bapak Ibu bisa baca di rumah. Yesus dia bertemu dengan murid-muridnya, setelah bertemu dengan murid-muridnya melakukan makan bersama dalam perjamuan bersama murid-muridnya. Lalu dia mau pergi satu tempat doa namanya Getsemani. Karena dia tahu sebentar lagi masa itu akan terjadi. Dia tidak kuat, saudara. Dia harus berdoa. Saudara, apa yang terjadi? Dia berdoa mengajak beberapa muridnya. Bahkan dia berdoa 3 kali dengan doa yang sama. Apa doanya Bapak Ibu? Kalau kita lihat di dalam ayat 22 Matius pasal 26 ayat 36 sampai 44. Tapi akan saya bacakan ayat 40 saja. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi kedua kali. Ini kedua kali Bapak Ibu saudara kasih. Lalu ia pergi kedua kali dan berdoa. Doanya demikian. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tertidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka. Lalu ia berdoa 3 kali. Saudara kasih dalam Tuhan, ini ciri khas orang Kristen. Di saat mereka melihat ada satu pergumulan berat dalam hidupnya, jangan andalkan dirimu, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kehebatan kita, tetapi andalkanlah Tuhan. Yesus sendiri yang dia adalah anak Allah, dia sudah diberikan roh khusus. Dia dipanggil menjadi anak pilihan Allah. Tetapi dia juga harus berdoa, bahkan 3 kali mendoakan hal yang sama. Tahu isi doa itu saudara? Sebenarnya dia sedang bergumul antara roh sama dagingnya. Karena dia anak Allah. Sebenarnya bisa saja dia punya kehendak bebas Bapak Ibu. Kemanusiaan dia 100% masih diberikan hak untuk menolak atau untuk menerima. Tetapi dia juga dikuasai janji Tuhan lewat Roh Kudus dalam hidupnya saudara. Bahkan kalau kita lihat di dalam terjemahan lain saudara, dikatakan di dalam Lukas pasal 26 ayat 44 dikatakan demikian saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Bahwa di saat dia berdoa, ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, menurut penelitian namanya Dr. Frederick Zeigbit, istilah klinisnya dalam orang yang sampai mengalami namanya seakan berkeringat darah itu namanya hematohidrosis. Sekitar kelenjar keringat ada banyak pembuluh darah berbentuk seperti jaring. Di bawah tekanan yang besar pembuluh-pembuluh tersebut menyusut. Kemudian saat kegelisahan berlalu pembuluh-pembuluh darah mengembang sampai mencapai ambang pecah. Darah mengalir masuk ke kelenjar keringat. Sementara kelenjar keringat menghasilkan banyak keringat, darah terdorong ke permukaan kulit, keluar sebagai tetesan darah. Inilah yang dialami oleh Yesus. Karena pergumulannya begitu berat. Di sisi lain dia inginkan bagaimana, apakah dia bisa melepaskan panggilan itu. Tapi di sisi lain itu adalah panggilan dari Tuhan yang tidak bisa dilepaskan. Akhirnya dikatakan dia mengalami ketertekanan saudara. Bapak Ibu seperti saya katakan tadi. Kalau kita mengalami namanya satu proses seperti kejadian
yang menderita sekali, tetapi kita tidak tahu itu akan terjadi, itu mungkin masih bisa kita hadapi sebagai apa adanya. Tapi dia, saudara, dia sudah tahu bahwa akan terjadi terhadap dirinya, di mana di hari Paskah, masa perayaan orang-orang Israel, orang Yahudi, dia akan disalibkan, dia akan dianiaya, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita baca lagi di dalam Matius pasal 26 ayat 38, dia berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Hal yang kita terima dalam pengorbanan Yesus adalah satu penderitaan yang tak terbatas. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia akan mengalami itu. Pikiran, hati, rohnya terus bergumul. Bagaimana penderitaan ini, betapa besar yang harus dihadapi. Sampai karena tekanan itu membuat dia depresi secara manusia. Akhirnya waktu dia berdoa, dia mengeluarkan keringat darah. Itu berbicara karena dia benar-benar mengalami satu penderitaan yang sangat besar. Dan itu dia lakukan bukan karena hebat, tapi karena dia tahu firman Tuhan yang harus dia turuti. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, yang ketiga, saudara, yang ketiga, maaf tadi yang kedua sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua adalah tetap setia dalam pergumulan. Ya, tadi temanya tidak saya bacakan, langsung ke ayat-ayat pendukungnya. Jadi tetap setia dalam pergumulan, walaupun itu berat. Tetapi tetap harus mengemukakan kehendak Allah. Tadi sudah saya terangkan. Yesus mau melakukan segala sesuatunya walaupun secara manusia itu sakit dan sangat menderita. Sampai dia harus berdoa 3 kali. Karena dia tahu ini tidak mudah. Ini bukan tanggung jawab yang mudah. Tapi dia harus lakukan itu. Yang terakhir, yang ketiga, saudara kasih dalam Tuhan Yesus adalah finishing well. Jadi yang pertama adalah teguh dalam pengajaran firman Tuhan. Yang kedua adalah harus tetap setia dalam pergumulan untuk mengemukakan kehendak Allah. Dan yang ketiga adalah yang terakhir, finishing well. Kenapa dikatakan menjadi finishing well? Karena kalau kita baca tadi di dalam Matius pasal 27 ayat 46, di sana dikatakan bahwa Yesus melakukannya itu di penyaliban dengan maksimal dan sempurna. Sehingga ada 3 hal kita perhatikan di sana. Dia tetap pada panggilan Tuhan dan rela mati, dijadikan sebagai manusia yang berdosa untuk menggantikan dosa manusia, saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 6 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dengan keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, saudara. Dan poin yang ketiga, kenapa dikatakan finishing well? Jadi kata finishing well itu bukan hanya sekedar menyelesaikannya dengan baik. Tidak hanya sekedar menyelesaikan, tetapi harus menyelesaikannya dengan baik, saudara. Kadang-kadang kita waktu datang kita melayani Tuhan, kita hanya sedang menyelesaikan apa yang wajib dan tanggung jawab kita. Tetapi yang menjadi menyelesaikan dengan baik adalah kita harus tahu pelayanan itu bukan untuk aku. Pelayanan itu adalah untuk Tuhan. Amin. Itu namanya finishing well. Jadi kalau kita melayani dengan luar biasa, tapi kalau kita hanya melayani untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk sesuatu, itu namanya hanya selesai tetapi tidak selesai dengan baik. Demikian juga seperti Yesus. Kenapa dikatakan menyelesaikan dengan baik? Karena dia tidak memikirkan dirinya sendiri untuk satu pelayanan yang berat itu.
Bahkan sampai mengorbankan segala yang terbaik. Bahkan mengorbankan nyawanya. Makanya dikatakan finishing well. Itu adalah satu penyelesaian yang terbaik. Dia melakukan itu bukan untuk orang lain. Dia melakukan itu bukan untuk dirinya sendiri. Tapi dia melakukan itu untuk janji Tuhan. Untuk firman Tuhan. Supaya orang-orang yang berdosa, mereka menerima keselamatan, menerima pengampunan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, mengaruniakannya nama di atas segala nama. Kalau kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dia itu adalah Yesus. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Bapa. Para pelayan-pelayan tim musik bisa maju ke depan, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kita lihat saudara yang kasih. Apa yang menjadi hal yang penting kita perhatikan. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 yang dikatakan. Kita harus hidup sama seperti Yesus. Kalau firman ada di dalam kita. Dan kita ada di dalam dia. Maka sebagai orang-orang percaya harus hidup seperti Yesus. Hidup seperti Yesus bukan lagi mengalami penderitaan harus disalibkan. Tidak saudara. Tetapi kita harus tahu menjaga dan merawat janji-janji Tuhan sampai kepada akhir finish dari pelayanan kita. Tetap setia pada firman Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh teladan hidup. Menerima misi amanat agung dari Allah Bapa. Memilih Yesus sebagai korban penghapus dosa. Dan menyelesaikannya sampai akhir. Ini adalah berita yang sangat dahsyat. Ini adalah berita yang sangat luar biasa. Keep starting until you finish. Itu sudah dilakukan Yesus. Dia sudah melakukan itu dengan sempurna. Apa yang dari awal janji-janji Tuhan dia jaga. Walaupun itu berat di pertengah perjuangan. Tapi dia lakukan walaupun dengan penderitaan. Sampai kepada dia harus disalibkan. Dan menjadi korban. Supaya orang percaya diselamatkan. Saudara kasih dalam Tuhan. Mari undang kita bangkit semua berdiri. Yesus adalah Allah yang besar. Dia Allah yang luar biasa. Tidak ada hal apapun yang bisa dibandingkan dengan segala pengorbanannya. Dia adalah harta yang terindah. Yang kita tidak bisa samakan dengan kesuksesan. Yang kita tidak bisa samakan dengan kemegahan kita. Haleluya. Amin. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, dia datang dalam terang. Oh, kegelapanku sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, zamanya besar dan raja Tuhanku. Oh, kemegahan Raja adalah kemuliaan. Amin. Kemegahan Raja. Kita muliakan Yesus sebagai Raja di atas dalam kemuliaan. Bumi pun bersuka, bumi pun bersuka.
sujud mendengar suaranya. Besar Allahku, besar Allahku. Amin. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, haleluya. Oh, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. sembah Dia, layak disembah. Oh, layak disembah. Amin. Raja segala raja, hatiku menyembah, hatiku bernyanyi, Kau besar. Yesus layak disembah. Oh, layak disembah. amin. Raja segala Hatiku bernyanyi Tuhan, hatiku bernyanyi, Kau besar. Mari Bapak Ibu, dengan merenungkan firman Tuhan, katakan Allah besar. Yes, amin. Sambil renungkan firman Tuhan, kebesaran Tuhan telah nyata dalam hidup kita, sehingga sampai saat ini kita bisa menikmati kasih karunia Allah. Oh, oh, haleluya. Besar Allahku, amin. Mari sama-sama lebih dahsyat lagi. Besar Allahku, nyanyikan besar. Oh, Allahku, selamanya besar dan ajaib. Katakan besar Kau Tuhan. Oh, Tuhan, yeah. Oh, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. besar Allahku, amin. Haleluya. Besar Allahku, selamanya besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. How great is our God. Amen. Yeah. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. How great is our Is our God. Sing with me, how great
great, and all we see how great, and all we see how great is our God. Oh, shialara bapa palara lara. Betapa besar Tuhan kasih-Mu melimpah ke dalam hidup kami. We worship you, Jesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan. Mungkin saat ini kau sedang mengalami satu pergumulan yang berat. Apakah sudah sama seperti Yesus? Dia tahu akan terjadi masa yang berat dalam hidupnya. Tapi dia tetap ingat janji Tuhan. Amin. Dia tetap berpegang pada firman Tuhan. Karena dunia yang dialaminya hanya sementara. Tetapi janji Tuhan mengandung kekekalan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Di Jumat Agung ini kami diteguhkan kembali. Kami dikuatkan kembali. Amin. Iman, kasih dan pengharapan kami. Amin. Di dalam Yesus tidak akan pernah hilang. Tetapi adalah jaminan masa depan. Amin. Yang kami harus jaga. Yang kami harus rawat. Sampai akhir, finish. Segala sesuatu yang terjadi. Supaya janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat firman dengan sukacita. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards